Selamat sore para pemirsa. Selamat sore Bang. Selamat sore Udin. Jadi di sore yang lumayan cerah ini di lereng Merapi, saya Udin, editor Insis Press, ditemani oleh Bang Oji, Nurul Fauzi Rahman, pembina di Dewan Guru di Yayasan Perdikan ya Bang ya? Yes. Yang termasuk bagian dari komunitas Insis, jadi masih satu keluarga dengan Insis Press. Sore ini kita akan ngobrolin soal kerja kebudayaan untuk kedaulatan pangan. Yes. Ya. Jadi ceritanya Perdikan Insis ini sedang berkolaborasi bersama Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek, ya, untuk menjalankan salah satu program yang sedang diandalkan oleh Kemendikbudristek dalam proses belajar mahasiswa, yaitu turunan dari program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, lebih khusus dalam program yang namanya Magang dan Studi Independen Bersertifikat atau MSIB. Tahun ini MSIB sedang coba dikembangkan untuk topik atau tema kedaulatan pangan, bidang kedaulatan pangan. Jadi sebenarnya MSIB sendiri itu selama ini gimana, Pak Mas? Kebanyakan MSIB itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki satu set kecakapan atau kompetensi Ya. yang hendak dibekali kepada calon-calon para pekerja di profesi itu. Nah, jadi Profesi ya, jadi perusahaan itu selama ini kan kira-kira sudah menyediakan lapangan pekerjaan dengan spesifikasi keahlian tertentu ya, untuk lulusan perguruan tinggi. betul sekali. Makanya mereka menjalankan program magang. Ya, biasanya sudah ada magang di dalam proses mereka sebagai tahapan rekrutmen. Nah, ya. Oke. Jadi sudah biasa itu, banyak sekali perusahaan melakukan itu. Nah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nah ini dia, Menristek, Ya, Dikbud. Mendikbudristek. Waduh, Mendikbudristek, ya, ini memiliki arah kebijakan baru, yakni magangnya itu disiapkan oleh perguruan tinggi. Nah, begitu. Sehingga para perusahaan yang berkehendak untuk merekrut para mahasiswa dapat menjadi bagian dari pekerjaan perguruan tinggi. Nah, dalam menempa si mahasiswa punya kecakapan yang dibutuhkannya. Nah, Dirjen Kebudayaan, Bagian dari Kementerian Dikbudristek. bagian dari Kementerian Dikbudristek mengambil kesempatan itu. Ya, kan yang punya satu set of competencies itu bukan cuma perusahaan, Ya. pemerintah juga punya gitu. Nah, Dirjen Kebudayaan memiliki sesuatu set of competencies atau sejumlah keahlian begitu yang namanya kerja kebudayaan. Nah, selama ini kerja kebudayaan bagi Dirjen Kebudayaan itu biasanya dikelola oleh balai-balai yang menjadi unit pelaksana teknis Dirjen Kebudayaan, umpamanya Balai Pelestarian Cagar Budaya. Ya. Nah, dia punya umpamanya cagar-cagar budaya yang dikelola, dan di situ ada kerja mulai dari kalau di situ ada situs yang merupakan sedimen dari barang-barang cagar budaya seperti candi, Sejarah. maka itu ada kegiatan arkeologi, ya, disiplin arkeologi mempunyai mulai dari ekskavasi sampai preservasi. Nah, itu kerja kebudayaan. Ya. Nah, di Balai Arkeologi yang bekerja sama dengan Balai Cagar Budaya. Nah, jadi ini menarik karena Dirjen Kebudayaan sedang
mengubah struktur organisasi ini ya di tengah suatu arus pemerintah merampingkan organisasi-organisasi, sehingga Balai Arkeologi pindah ke BRIN dan Balai Cagar Budaya menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan bersama-sama Balai Pelestarian Nilai-Nilai Budaya. Nah, kerja kebudayaan yang dipilih oleh Dirjen Kebudayaan kita ini, Hilmar Farid, PhD, adalah melihat yang namanya kedaulatan pangan sebagai salah satu isu kunci, di mana sistem-sistem pangan lokal sebenarnya harus dilihat sebagai hasil kerja kebudayaan. Nah, jadi kerja kebudayaan bukan lagi hanya pelestarian situs-situs bersejarah. ya, bukan lagi pelestarian situs-situs bersejarah, bukan lagi penggalian nilai-nilai tradisional yang dilakukan oleh peneliti, bukan lagi suatu pertunjukan-pertunjukan yang dikelola dan dikerjakan oleh para maestro, Ya. tapi rakyat Juga. biasa Ya. yang menghasilkan pangan lokal itu sebenarnya memiliki teknologi-teknologi tradisional, ya, dan bekerja berdasarkan layanan alam yang khusus ada pada masing-masing tempat. Nah, ini sebenarnya memerlukan kerja kebudayaan untuk, istilah saya, memanen pengetahuannya. Nah, kalau kita sudah punya pengetahuan yang dipanen dari praktek-praktek teknologi tradisional menghasilkan pangan lokal, maka ada orang yang bisa belajar kerja kebudayaan seperti itu, dan para mahasiswa akan ditawarkan untuk memilih kerja kebudayaan itu selama 1 semester. Oke, jadi Tinggal di desa-desa tempat di mana kerja kebudayaan itu ada dan dilakukan oleh masyarakat. rakyat biasa Oke, di tempat itu gitu ya. di tempat itu. Jadi MSIB magang dan studi independen bersertifikat di bidang kedaulatan pangan nanti ini, mahasiswanya ini magangnya ke Balai Pelestarian Kebudayaan atau ke masyarakat? Nah, pertama-tama melalui balai, karena ini pekerjaan Dirjen Kebudayaan. Oke. Balai Pelestarian Kebudayaan adalah satu unit di provinsi yang menerima mereka menjadi tanggung jawab Penanggung jawab. balainya itu. Balailah yang menempatkan mereka ke desa-desa. Nah, desa-desa ini adalah desa-desa yang menghasilkan pangan-pangan lokal. Yang pangan-pangan lokal ini tentu kita bisa melihat apa saja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan pangan lokal itu. Umpamanya, ketika kita melihat gula sebagai sumber pangan lokal, gula aren begitu, terdapat suatu teknologi tradisional mulai dari membuat pohon arennya itu dapat mengeluarkan nira. Nah, proses Pemeliharaan. iya, mulai dari pohon aren itu diubah lidahnya dari buah yang tadinya akan keluar, nah menjadi dikeluarkan bukan berupa buah tapi berupa Iya. cairan, dan itu adalah suatu cara masyarakatnya. Teknologi mereka. Nah, itulah diberi nama oleh Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, namanya teknologi tradisional. Dan ini harus diakui. Cara untuk diakui ini dibikin terlihat dulu. Dengan memanen pengetahuan yang menghidupi tradisi itu gitu ya. Betul sekali. Oke, jadi Perdikan Insis berkolaborasi nih ya berarti, Iya. membantu menyiapkan proses magang mahasiswa nanti Iya. bersama masyarakat dan Balai Pelestarian Kebudayaan. Betul sekali. Oke. Betul Kenapa kedaulatan pangan? Kenapa proses produksi dan mungkin distribusi dan sampai konsumsi masyarakat tempatan untuk pangan mereka ini
perlu dilestarikan? Kaitannya dengan kedaulatan pangan apa? Wow, ini pertanyaan yang penting sekali. Sekarang kita menyaksikan INSIS dan jaringannya seperti Mitra Aksi memiliki contoh-contoh permasalahan itu. Umpamanya di satu desa ini desa produksi ya, makanan, termasuk kopi. INSIS memiliki mitra bernama Mitra Aksi. Mitra Aksi di Jambi bekerja pada banyak desa, salah satunya desa Selampau. Dan di desa ini ditemukan ada konsumsi kopi. Ya, konsumsi kopinya menariknya berasal dari kopi sachet. Ya, pabrikan ya. Pabrikan, mereknya A, B, C, D. Pendataan yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan di lapangan ternyata luar biasa. Setiap hari konsumsi kopi di tiap rumah tangga bisa dihitung. Dari tiap warung yang menjajakan saset bisa dihitung. Dan ajaibnya biaya yang dikeluarkan untuk minum kopi bisa dihitung juga. Bisa dihitung dan jauh lebih besar daripada pendapatan mereka dari kopi yang jumlah kopinya sendiri sebenarnya melebihi dari kebutuhan konsumsi mereka. Artinya di satu desa di Jambi yang ditemani oleh teman-teman Mitra Aksi jaringannya INSIS itu mendata itu dan menemukan bahwa konsumsi kopi masyarakat di desa tersebut sangat tinggi, padahal ada produksi kopi di tempat tersebut. Nah, hasil data itu disajikan dan ini menjadi sesuatu input buat kebijakan desa. Nah, dan sekelompok masyarakat karena Mitra Aksi bukan hanya bekerja dengan pendataan tapi bekerja dengan maksud pemberdayaan, maka hasil pendataan itu ditunjukkan dalam diagram yang sederhana dan kemudian dapat dimengerti, sehingga menimbulkan suatu ide, gagasan perubahan. Bagaimana kalau kita produksi konsumsi langsung dari lahannya sendiri, langsung dari proses panen kita sendiri, langsung dari proses pasca panen kita sendiri, langsung kita mengubah selera kita terhadap kopi ini yang ternyata kopinya jauh lebih baik daripada kopi yang dibeli dari saset. Jadi ilustrasi singkat tentang kopi ini tadi menunjukkan kedaulatan pangan. Nah, masalah pangan. Jadi jumlah pengeluaran 100 juta rupiah satu bulan dari dalam kampung itu dibandingkan dengan pengeluaran mereka ya yang dari pembelian kopi itu dengan penjualan mereka kopi itu. Berarti sekarang kalau dia mengkonsumsi kopi lokalnya sendiri, dia akan mengurangi uang yang untuk beli kopi pabrikan itu. Nah, ini adalah isu tentang selera ya. Berarti ada istilah di dalam konsepnya itu namanya gastrokolonialism. Perusahaan-perusahaan ini punya cara untuk membangkitkan selera. Dan kemudian penduduk menjadi mengabaikan produksi dari lokal. Karena seleranya udah dibentuk oleh iklan yang dipromosikan. Nah, sekarang kita kembali menghargai proses itu. Contoh lain di Indonesia Timur, banyak sekali desa-desa yang tidak memproduksi beras tapi mengkonsumsi beras. Sekarang anak-anak yang tidak lagi mengkonsumsi ubi ataupun sagu mengganti dengan konsumsi beras, bahkan sekarang udah ada Indomie atau mie instan merek-merek lain gitu. Yang itu juga contoh dari apa yang diistilahkan gastrokolonialism. Kalau gambaran yang lebih besar dan masif, mungkin salah satunya terigu ya Bang. Itu wujud gastrokolonialisme yang aku sendiri membayangkan sangat jelas gitu. Karena tepung terigu yang dihasilkan dari gandum
tidak kita produksi sendiri gandumnya. Kita mengimpor terigu dari negara lain, dan konsumsi terigu di negara kita ini, di masyarakat kita sangat tinggi. Mulai dari mie, produk kue-kuean. Saya langsung membayangkan itu, Pak. Saya sendiri misalnya sekarang ini sering kalau sarapan pagi itu pakai roti, Pak. Iya. Itu jadi pertanyaan buat saya yang ketika waktu itu tahun 2009-2010 saya ada tugas mengajar di Colorado College, US ya. USA, di negara bagian Colorado. Saya harus mengajar mata kuliah judulnya Environmental Politics of Agriculture. Jadi ya intinya politik lingkungan dalam pertanian ya? Iya. Nah, saya mulai dengan pertanyaan itu. Mengapa Indonesia menjadi pengimpor terbesar dari terigu di dunia? Besar. Iya. Jumlah konsumsi kita sekarang ini terhadap karbohidrat yang berasal dari tepung terigu 21%, Bang. Rata-rata tiap penduduk Indonesia dibandingkan dengan impor terigunya, dibanding dengan karbohidrat yang dikonsumsi keseluruhannya 21%. Lebih sederhananya 21% sumber karbohidrat dipasok oleh terigu. Ampun, ya. Tuh, ini masalah generasi. Disadari benar oleh kami yang mempromosikan ke Dirjen Kebudayaan dan sudah menjadi arahan Dirjen Kebudayaan itu sendiri sebagai bagian dari komunitas INSIS. Jadi Hilmar Farid ini bagian dari komunitas INSIS. Ya, INSIS punya organisasi namanya Praksis di Jakarta. Salah satu pendirinya adalah Hilmar Farid, dan Hilmar Farid mengetahui persis bahwa ini adalah kompetensinya INSIS untuk bekerja ya melalui jaringannya pada wilayah-wilayah masyarakat adat. Oke. Nah, kita bekerja di dua kita bekerja di dua provinsi, satu Nusa Tenggara Timur, satu lagi di Maluku. Nah, dua tempat ini tempat yang sudah lama dikerjakan oleh teman-teman mitra INSIS. Yang intinya kita mau mengajak para mahasiswa di sana melihat, mempelajari, membuat satu kodifikasi, menyajikan bagaimana kerja kebudayaan dari rakyat adat di sana. Termasuk yang kira-kira aspek-aspek yang menunjukkan ketidakberdaulatan dan kedaulatan yang berkedaulatan gitu. Keduanya. Keduanya. Masalah gastrokolonialisme, ya, perubahan-perubahan selera yang didorong oleh bagian dari promosi perusahaan-perusahaan skala raksasa, bagian dari gaya kebudayaan hidup kota, yang menjadi minat para anak muda. Nah, kita melihat proses urbanisasi dari orang-orang desa, termasuk yang di masyarakat adat. Urbanisasi bukan hanya pergi ke kota dalam arti migrasi, tapi proses mengkota ya. Nilai-nilai perkotaan oleh masyarakat desa, terutama pemuda-pemudi, remaja dan anak-anak. Nah, saya sendiri mengkhawatirkan semakin tipisnya praktek-praktek yang anak-anak itu bisa melakukannya karena sekolah menyeragamkan cara para siswanya untuk berpikir dan bercita-cita. Nah, kita melihat ini adalah bagian yang penting sekali untuk menunjukkan bahwa teknologi tradisional itu sebenarnya begitu penting buat keberlanjutan hidup. Karena kita sudah menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang yang sekolah kemudian
berhasil itu hanya sedikit saja orang. Yang tidak berhasil sekolah itu banyak sekali. Tapi sayang mereka sudah tidak mampu lagi bekerja pada konteks pertanian, peternakan, kehutanan. Yang menjadi basis penghidupan Itu setempat. dia. Artinya proses magang ke depan ini akan mengajak mahasiswa sendiri yang akan menjadi subjek yang kira-kira mereka bisa mempelajari kebudayaan lokal, sistem pangan lokal mereka, kira-kira begitu ya? Cakep. Sistem pangan lokal itu salah satu kompetensi atau kecakapan yang para mahasiswa akan peroleh selesai dari magang studi independen bersertifikat 1 semester Gitu kan? di akhir semester. Oke. Ya, dari pekerjaan lapangan mereka selama itu akan ada suatu istilah anak sekarang selebrasi. Penting itu Bang. Wah, anak penting sekarang. Iya. selebrasi. Jadi apalagi sekarang anak-anak mahasiswa punya sosial media. Oke. Jadi desa akan diminta untuk menyelenggarakan selebrasi itu dan dihadiri oleh pejabat-pejabat pemerintahan di atas desa, sehingga mereka bisa melihat, oh ternyata pemerintah pusat dalam Dirjen Kebudayaan memberikan penghargaan dari pengakuan atas keberadaan sistem pangan lokal ini. Di situ ada pameran-pameran dari apa yang dia hasilkan pengetahuannya, ada bazar makanan dan segala macam sistem mulai dari produksi, distribusi, konsumsi makanan di tempat itu. Desa sebagai pemerintahan desa akan membentuk tim pendataan. Tim pendataan. Tim pendataan ya yang akan mengembangkan bersama-sama para mahasiswa dan guru-guru teknis pangkalan data yang di dalamnya terdapat data-data mengenai sistem pangan lokal. Pangan lokal. Dengan suatu acara itu merupakan input kepada pemerintah desa untuk membuat kebijakan perlindungan umpamanya bagi teknologi tradisional. Tentu bagi pemerintahan yang lebih tinggi dia bisa melihat bahwa cara seperti ini bisa diterapkan di desa-desa yang lain di wilayah kabupaten. Oke, terima kasih Bang Oji atas obrolannya yang sangat bergizi. Kita bahas pangan ini juga bahas gizi ya Pak ya. Oh, gizi, ini kira-kira kandungan makanan-makanan lokal termasuk nanti yang akan dipelajari oleh teman-teman mahasiswa bersama masyarakat dan Balai Pelestarian Kebudayaan, termasuk mendata kandungan pangan lokal baik yang liar maupun yang dibudidayakan, kira-kira sebesar apa dan apakah itu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat setempat juga, kira-kira begitu ya Bang ya. Baik para pemirsa yang berbahagia, begitulah obrolan sore hari ini. Semoga obrolan sore hari ini membawa manfaat dan informasi yang mungkin tidak begitu lengkap, tapi cukup bisa memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan program kita ke depan. Semoga lancar Bang. Dan terima kasih Bang Oji. Sampai ketemu lagi.